selamat pagi. Seperti biasa, hari ini aku mau nge-gym, jadi aku pakai sunscreen dulu supaya guys nanti turun dari mobil tidak kena matahari. Lebay ya kan guys. Nah, hari ini kita mau bahas tentang kalau kita kemarin tentang persahabatan, tentang keuangan dalam rumah tangga, siapa yang ngurus. Nah, hari ini kita mau bahas sedikit tentang bolehkah bolehkah kita memberi kepada saudara orang tua? Nah, ayo kumpul di sini guys. Ini yang aku bahas ini sudah aku dapatkan dari beberapa sahabatku atau narasumberku gitu ya kan, atau teman-teman kita gitu ya, teman-teman kita. Nah, ini yang sering dialami di dalam rumah tangga, serta ya apa namanya, yang membuat kadang percecokan dalam rumah tangga. Sebenarnya kalau kita bilang boleh nggak kita memberi orang tua, boleh nggak kita membantu saudara kita, adik, abang, kakak, boleh, tapi dengan catatan, kalau di dalam rumah tanggamu sendiri itu sudah mencukupi ya. Nah, ya sampai kapan kita merasa mencukupin gitu ya kan. Sampai kapan? Kan nggak mungkin mesti kaya dulu baru kita nih. Nah, kalau begitu begini aja. Kita boleh memberi kalau ada uang kita lebih. Lebih dalam arti bukan lebih banyak banget gitu. Dalam pengertian aku begini. Lebih berarti kebutuhan yang pokok itu tidak diganggu. Ya, kebutuhan kita yang pokok tidak terganggu, misalnya kebutuhan anak-anak kita, keluarga kita, sehari-hari itu tidak terganggu. Kita mempunyai lebih, walaupun sebenarnya lebih itu tidak begitu lebih-lebih kali gitu ya kan. Nah, begitu. Kalau orang tua boleh nggak kita kasih? Boleh, tapi nggak dipatokin kita harus ngasih setiap bulan guys. Karena apa? Kalau kita kan sudah punya keluarga ya kan, kita udah punya kebutuhan, tanggungan, ya kan, kita bisa memberi orang tua kita itu semampu kita. Dan orang tua itu harus tahu, nggak selamanya kan, misalnya orang tua itu harus minta-minta terus gitu, harus pengertian, harus mengetahui bahwa anaknya itu mempunyai tanggung jawab, ya kan? Nah, kalau kita sepakat, misalkan nih, orang tua kita nggak mampu, dan dia tidak ada mata pencariannya lagi. Nah, itu boleh kita bicarakan, ya, bicarakan antara kamu dan suamimu, kamu dan istrimu. Nah, berbicara baik-baik, kita itu mampunya berapa? Mampukah kita memberi tiap bulan, atau kita tidak mampu memberi tiap bulan? Kalau misal ada rezeki, boleh. Jadi jangan dipaksakan. Bukannya kita maksudnya kalau kita tidak membantu, maka kita tidak menjadi anak yang baik atau menjadi anak durhaka. Tidak. Karena apa? Misalkan kita bantu demi katanya hormatilah orang tuamu, ya kan? Atau bantulah supaya kita itu tidak dibilang lupa kacang akan kulitnya gitu kan. Misalkan nih, kita bantu terus orang tua kita itu, ya kan. Terus yang di rumah kita itu kekurangan, berantem terus ya kan, kurang, anaknya kurang, apa kurang. Emang itu gimana? Jadi kita mengutamakan itu gara-gara misalnya mengutamakan kita bantu orang tua kita itu daripada menelantarkan anak kita itu. Kan tidak. Jadi kita boleh membantu itu tadi jika kita sudah
mencukupi keluarga kita sendiri, lalu kalau misalnya ada lebih, baru kita memberi. Ya kan? Itu bukan durhaka namanya. Karena apa? Kita kan sudah mempunyai keluarga. Nah, kita utamakan dulu keluarga kita ini. Setelah kita mengutamakan ini, ada lebih baru orang tua. Begitu. Kalau misalnya dibilang itu durhaka, aku bilang itu nggak durhaka. Lebih durhaka lagi ya kan, kalau kita memberi keluarga kita, tetapi keluarga kita yang inti, yang ini, yang sudah kita miliki ini kita tidak perhatikan. Nah, begitu ya kan. Lalu, mengenai besar dan kecilnya, ya kan, ya kita memberi semampu kita gitu. Semampu kita yang kita kesepakatin, berapa yang kita sanggup. Kecuali kalau kita suaminya saudagar kaya ya kan, pengusaha yang besar, terus uangnya banyak, itu nggak usah pakai hitung-hitungan pun, nggak usah pakai kalkulator, kirim saja itu nggak masalah. Malah bagus kalau kita selalu memberi orang tua kita, sehingga rezeki kita pun semakin lancar. Tapi ingat, kalau kita memberi orang tua kita, misalnya mertua kita, tapi ingatlah mama kita juga ada gitu ya kan. Jangan mertua kita dikasih, mama kita nggak dikasih. Jangan kalian pikir karena kalian itu sudah beli kita, hello, karena kalian sudah beli kita lalu kita nggak punya orang tua. Kan kita juga punya orang tua. Nah, jadi disitulah kesepakatan kita antara suami dan istri. Kita kasih sepakat kita mau memberi keluargamu nih, berapa? Nah, keluargamu berapa? Kalau tidak cukup gimana? Misalnya kita cukup untuk memberi yang satu saja, dan yang satu lagi tidak dikasih. Itu gimana? Ting 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 ting. Kalau aku sih ya, kalau menurut aku pribadi, sebenarnya memang harus bagus, kedua belah pihak itu harus dapat. Tapi misalkan kita ini tidak cukup kalau memberi dua belah pihak. Tapi kalau aku pribadi, kalau misalkan nih orang tua yang sebelah itu memang sama sekali nggak bisa nggak bisa dibiarkan, harus ditolong, dan yang satu lagi masih bisa. Nah, sebagai orang tuaku misalkan, ya aku mengalah, aku bilang ya udah orang tuamu aja yang dikasih gitu. Kalau misalnya orang tua kita masih mampu, ya kita kasih ketika kita mempunyai rezeki saja. Jadi kita utamakan saja mereka yang memang membutuhkan. Begitu. Untuk hari ini begitu dulu. Besok kita sambung lagi, oke? Makanya para istri dan suami tetap saling terbuka. Besok kita sambung lagi untuk membicarakan tentang memberi kepada kedua orang tua. Oke, karena kemarin aku lihat selauran tentang suami istri pasutri berantem gara-gara ketahuan suaminya memberi mamanya tanpa sepengetahuan istrinya. Besok kita sambung lagi, oke? Bye-bye.